Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry tidak bersalaman. Soalnya COVID. Hmm. Baiknya gimana ya? Ini aja. Saya jelaskan satu negara, nanti kamu sambung untuk menjelaskan negara lain, gitu aja ya. Kan ASEAN itu kan ada 10 negara, jadi masing-masing kita jelaskan satu-satu. Bagaimana? Setuju nggak? Sip? Oke ya. Baik. Anak-anak, kita akan belajar tentang kondisi politik dari negara-negara yang ada di ASEAN. Negara yang pertama itu adalah negara Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam itu kepala negaranya namanya Sultan Haji Hassanal, ya. Jadi kepala negaranya itu kita sebut namanya Sultan. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Kemudian mereka menggunakan bahasa nasional itu bahasa Melayu, bahasa Inggris. Kemudian mata uang yang mereka gunakan di Brunei itu adalah Brunei dolar, atau biasa kita balik dolar Brunei gitu ya. Kemudian hari kemerdekaannya itu tanggal 1 Januari 1984 itu terbebas dari negara Inggris. Jadi Brunei itu pernah dijajah oleh negara Inggris. Kemudian lagu nasionalnya adalah Allah Peliharakan Sultan. Itu judul lagu kebangsaan nasionalnya. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Jadi Pulau Kalimantan Barat kita ini. Nah, Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984. Setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Nah, saat ini Brunei merupakan negara yang berpendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Nah, sistem pemerintahan Brunei itu berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan, gitu ya. Oke, sekarang kita bahas Indonesia ya. Indonesia. Enaknya berdiri lah. Indonesia itu negara kesatuan Republik Indonesia dikepalai oleh seorang presiden. Nah, presidennya itu namanya sekarang inilah presiden kita itu adalah Bapak Joko Widodo. Nah, ibu kota Indonesia itu adalah Jakarta ya. Seperti kita ketahui di sana Jakarta itu adalah sebagai ibu kota negara kita. Nah, bahasa nasional atau bahasa persatuannya negara kita itu menggunakan bahasa Indonesia. Mata uangnya itu adalah rupiah. Jadi kita pakai uang itu dengan mata uang rupiah. Nah, hari kemerdekaan negara kita itu kita pernah dijajah oleh negara ya Belanda, Jepang apa itu ya. Itu kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan lagu nasional negara kita yang sering kita nyanyikan setiap hari Senin itu adalah lagu Indonesia Raya. Nah, sekilas tentang Indonesia. Indonesia itu merupakan negara dengan luas wilayah yang terbesar di antara negara-negara di Asia yang lain ya. Nah, negara ini, Indonesia kita ini memiliki kurang lebih sekitar 17.000 pulau. Nah, faktanya geografi ini membuat warga Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku, agama, dan juga budaya, gitu ya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Nah, Pancasila itu merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa kita. Nah, nilai-nilai inilah yang dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa kita. Nah, yang punya latar belakang etnis dan budaya berbeda-beda. Lanjut. Oke.
Berikutnya negara Laos. Laos itu kepala negaranya presiden. Kepala pemerintahannya itu Perdana Menteri. Ibu kotanya di Vientiane. Nah, bahasa nasional yang mereka gunakan itu adalah bahasa Lao. Kemudian mata uang yang mereka gunakan itu namanya klip. Ya, Brunei itu pernah dijajah oleh Prancis. Hari kemerdekaannya itu tanggal 19 Juli 1949. Sedangkan lagu nasionalnya itu adalah Pengsat Lao atau disebut juga Hymn of the Lao People. Nah, gitu ya. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan ya. Pada tahun 1353 penduduk Laos itu dipimpin oleh F.A. Ngon yang menyebut wilayah yang dipimpinnya itu sebagai kerajaan sejuta gajah. Nah, kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah-pecah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Nah, kemudian diambil alih oleh Prancis. Nah, pada tahun 1893 Prancis mengambil alih kekuasaan. Ya. Tahun 1954 Perjanjian Jenewa itu menetapkan bahwa Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Nah, perang saudara masih berkecamuk itu di sana antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao gitu. Ya, itu tentang Laos. Oke, berikutnya kita belajar tentang Malaysia ya. Malaysia itu kepala negaranya itu adalah Sultan Muhammad. Nah, diri. Kepala pemerintahannya itu Dato Sri Sri Mahat Najib ya bin Tun Abdul Razak. Nah, ibu kotanya di Kuala Lumpur. Kemudian bahasa nasional mereka itu menggunakan bahasa Melayu, Inggris, Cina, termasuk bahasa Tamil juga dipakai. Kemudian mereka menggunakan mata uang itu ringgit ya. Hari kemerdekaannya itu tanggal 31 Agustus 1957. Malaysia pernah dijajah oleh Inggris ya. Lagu nasionalnya adalah Lagu Negaraku. Tahun 1511 Portugis berhasil menguasai Malaka. Nah, tahun 1641 Belanda kemudian ya mengambil alih. Nah, tahun 1786 itu Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sampai menduduki Malaka. Nah, namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. Nah, 3 tahun kemudian Inggris membentuk Federasi Malaya namanya ya. Di tahun 1957 Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Itu sekilas tentang Malaysia. Berikutnya kita bahas tentang negara Myanmar. Myanmar kepala negaranya itu presiden. Nah, ibu kota negara Myanmar itu di Naypyidaw. Bahasa nasional Myanmar yang sampai saat ini digunakan adalah bahasa Myanmar ya. Mata uangnya kyat. Hari kemerdekaannya dulu Myanmar itu dijajah dari Inggris. Dia merdeka pada tanggal 4 Januari 1948. Sedang lagu nasionalnya itu Kabamakie atau Till the End of the World Myanmar. Ya. Sekilas tentang Myanmar, tahun 1948 Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNU. Nah, tahun 1958 pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win itu menjatuhkan UNU
mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Ya. Negara apa yang belum? Filipina. Oke, negara Filipina, negara yang dikepalai atau kepala negaranya itu adalah presiden. Nah, ibu kotanya di Manila, bahasa nasionalnya itu Filipino atau bahasa Tagalog ya, kalau di Filipina itu. Juga menggunakan bahasa Inggris dan Spanyol. Kemudian Filipina juga menggunakan mata uang itu peso. Nah, Filipina pernah dijajah oleh negara Spanyol dan dia merdeka itu tahun tanggal 12 Juni 1898. Ya. Lagu nasionalnya Filipina itu Lupang Hinirang, atau kalau bahasa Inggrisnya itu Chosen Land. Chosen Land. Nama Filipina itu berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol pada tahun 1898. Nah, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Nah, di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun kemerdekaan mereka itu tertunda oleh Perang Dunia Kedua. Dan serangan dari tentara Jepang hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Nah, negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Oke, selanjutnya kita bahas tentang Vietnam. Vietnam ya. Kepala negara Vietnam itu negara itu dikepalai oleh presiden. Ya. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Kemudian Vietnam itu beribu kota di Hanoi. Nah, bahasa nasionalnya sama seperti nama negaranya, bahasa Vietnam. Mata uangnya dong. Kemudian hari kemerdekaannya itu tanggal 2 September 1945. Lagu nasional daripada Vietnam itu adalah Tien Quan Cha, atau kalau di bahasa Inggriskannya itu judulnya The Song of the Marching Troop. Sekilas tentang Vietnam. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis ya, yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militernya. Perdana Menteri itu dipilih untuk menjalankan pemerintahannya. Nah, penduduk awal Vietnam itu berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Nah, mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Yet. Nah, Vietnam sendiri itu pernah dijajah oleh negara Prancis. Jadi dia merdeka pada tanggal 2 September 1945 dari Prancis. Oke, selanjutnya kita bahas tentang negara Thailand. Nah, Thailand itu negaranya dikepalai atau kepala negaranya itu Maha Vajiralongkorn ya. Kemudian Thailand kepala pemerintahannya itu kita sebut namanya Perdana Menteri General. Nah, ibu kota Thailand itu di Bangkok, kemudian bahasa Thailand itu namanya Thai. Mata uangnya menggunakan baht. Nah, itu ya. Kemudian negara Thailand ini adalah negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Jadi dia tidak punya hari atau tanggal kemerdekaan. Oke. Lagu nasionalnya namanya Phang Chat Thai, atau bahasa Inggrisnya National Anthem of Thailand. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Nah, sejak 1932 Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja.
Nah, raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan mereka. Nah, Thailand mulai dihuni oleh manusia itu diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Cheong. Nah, itu sekilas tentang negara Thailand. Oke, kita lanjutkan negara Singapura. Negara Singapura itu kepala negaranya presiden, ya. Kepala pemerintahannya itu Perdana Menteri. Singapura itu beribu kota di Singapura. Mereka menggunakan bahasa nasional itu bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil, ya. Nah, mata uang Singapura itu dolar Singapura. Sedangkan hari kemerdekaannya itu tanggal 9 Agustus 1965. Lagu nasionalnya adalah Majulah Singapura. Singapura itu adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jadi di Asia Tenggara dia termasuk wilayah yang paling kecil. Nah, jumlah penduduknya paling sedikit. Namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Nah, kenapa ini bisa? Hal ini terjadi karena tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, ya, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura itu jauh lebih maju. Nah, Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayah Asia Tenggara, namun juga di antara negara-negara di dunia, ya. Nah, itu perlu Anda ketahui. Nah, sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Maka Singapura sampai saat ini dia termasuk negara maju dan terkenal di dunia. Jadi demikian tadi itu tentang negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, seperti biasa anak-anak silakan kerjakan soal latihan untuk evaluasinya yang sudah Bapak cantumkan di link dengan menggunakan password yang sudah ada dalam video tadi. Oke? Selamat belajar, semoga sukses.